billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsarahumul fasikun. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan menjauhi hal-hal yang mungkar, sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang. Nah, penjelasan dari Quran Surat Ali Imran ayat 110 yakni mengandung dorongan kepada kaum mukmin supaya tetap memelihara sifat amar ma'ruf nahi munkar dan supaya mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi. Umat yang paling baik adalah umat yang mempunyai dua macam sifat, yakni mengajak kebaikan serta mencegah kemungkaran dan senantiasa beriman kepada Allah. Semua sifat itu telah dimiliki oleh kaum muslimin di masa Nabi dan telah mendarah daging dalam diri mereka. Karena itu, dalam waktu yang singkat mereka telah dapat menjadikan seluruh tanah Arab tunduk dan patuh di bawah naungan Islam, hidup aman dan tentram di bawah panji-panji keadilan. Padahal mereka sebelumnya adalah umat yang berpecah belah, selalu berada dalam suasana kacau dan saling berperang antara satu sama lain. Nah, ini adalah berkah keteguhan iman dan kepatuhan mereka menjalankan ajaran agama, serta berkat ketabahan dan keulatan mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Iman yang mendalam di hati mereka selalu mendorong untuk berjihad dan berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh wa kafa bi rabbika bidunubihi khabiran basira. Artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintah kepada orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya. Menjelaskan tentang surah Al-Isra ayat 16 dan 17. Pada ayat 16 menjelaskan tentang perintah bagi orang yang telah Allah beri nikmat agar mereka taat kepadanya. Tetapi apabila mereka tidak taat, durhaka kepada Allah, maka Allah akan menghancurkan dan membinasakan mereka. Kemudian pada ayat 16 menjelaskan tentang betapa banyaknya orang yang mendustakan setelah Nuh yang telah Allah binasakan. Allah maha mengetahui dosa para hambanya, dan Allah memberikan ganjaran atau siksaan kepada manusia atas apa yang telah mereka lakukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min anba'il qura naqussuhu 'alaika minha qa'imun wa hashid. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. Artinya, itulah beberapa berita tentang negeri-negeri yang telah dibinasakan, yang telah kami ceritakan kepadamu Nabi Muhammad. Di antara negeri-negeri itu sebagian masih ada bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Dan tidaklah kami menzolimi mereka, akan tetapi
merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Karena itu tidaklah bermanfaat sedikit pun apa yang mereka sembah selain Allah. Ketika siksaan Allah datang kepada mereka, maka sesembahan mereka hanyalah menjadi penambah kebinasaan bagi mereka. Saya akan menjelaskan sedikit tentang arti dari surat, yaitu hai Nabi, itulah kisah-kisah berbagai negeri yang kami ceritakan kepadamu agar menjadi ibrah dan pelajaran. Sebagian negeri itu masih tersisa puing-puingnya sebagai saksi para penduduknya, seperti negeri Madain, kaum Soleh dan kaum Ad, dan peninggalan-peninggalan Fir'aun, dan sebagian negeri yang lain telah hancur luluh lantah terkubur di dalam tanah atau hilang jejaknya, seperti negeri kaum Nabi Nuh dan kaum Syuaib. Baik, saya akan menjelaskan poin yang ke-7 mengenai keterkaitan tema dengan surat-surat yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang mana dalam Quran surat Ali Imran ayat 110 kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran atau amar ma'ruf nahi mungkar. Hal itu sangatlah dipengaruhi terhadap lingkungan kita, di mana ketika kita berada dalam lingkungan pendidikan yang baik, insya Allah kita juga akan ikut baik. Dan juga sebaliknya, ketika kita berada dalam lingkungan pendidikan yang mohon maaf buruk, banyak sekali kemaksiatan, banyak sekali kemungkaran, maka kita juga akan terjerumus, kita akan ikut dengan kemungkaran tersebut. Karena lingkungan pendidikan yang baik itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kita. Oleh karena itu, ketika ada sebuah negeri atau sebuah masyarakat yang banyak sekali melakukan kemungkaran atau kemaksiatan, Allah akan memberikan sebuah azab yang sangat pedih. Allah akan membinasakan, akan meluluh lantahkan negeri itu karena kemaksiatan kita. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Kisah yang berkaitan dengan ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, melukiskan tentang kehidupan kaum muslimin di Madinah sesudah perang Badar pada tahun kedua Hijriah hingga perang Uhud pada tahun ketiga, serta berbagai situasi dan kondisi yang melingkupi pada masa itu, yaitu gambaran tentang kehidupan yang ditempuh oleh kaum muslim serta hal-hal yang meliputi kehidupan pada masa itu. Nah, di dalam surat ini Allah menjelaskan kaum yang jalan hidupnya tidak lurus dan suka mengikuti hawa nafsu untuk membuat fitnah. Selain itu juga menjelaskan tentang golongan yang ilmunya begitu kukuh dan dalam mengimani ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat tasyabihat yang semuanya datang dari Allah. Nah, di dalam surah ini juga disebutkan Adam dan Isa diciptakan tidak menurut sunnah yang lazim sebagaimana makhluk yang lain. Nah, dalam surat tersebut Allah membantah pendapat kaitan ahlul kitab. Nah, ayat 110 ini turun itu untuk menyampaikan kabar gembira akan kedatangan Rasulullah dan umatnya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa umat Islam adalah baik-baik umat karena mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar serta beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Ahli kitab dapat memperoleh kebajikan yang sama jika mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi hanya sedikit dari mereka yang beriman. Yang dapat diambil dari ketiga surat yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dari Quran Surah Ali Imran ayat 110, Quran Surah Al-Isra ayat 16-17, dan Quran Surah Hud ayat 101-110. Bisa diambil kesimpulan hikmah bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini sebagai khalifah fil ard. Mereka mempunyai kewajiban untuk menebar kebaikan dan mencegah kepada yang mungkar. Mereka mempunyai tugas untuk beribadah kepada Allah. Mereka taat, pasti mereka juga akan mendapatkan imbalan, yaitu seperti pahala. Ketika mereka ingkar, maka mereka akan mendapat sanksi atas pelanggaran yang terjadi. Kemudian manusia diciptakan untuk menjadi good civilization sebagai umat terbaik Nabi Muhammad karena mempunyai tugas untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di muka bumi ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu lingkungan sangat berpengaruh pada perilaku setiap orang. Seperti hukum sebab dan akibat, di mana
lingkungan merupakan sebab dan perilaku adalah akibat dari adanya lingkungan tersebut. Apabila suatu lingkungan itu baik, maka perilaku setiap orang akan baik pula. Dan apabila lingkungan di suatu tempat tersebut buruk, maka kemungkinan besarnya juga perilaku setiap orang akan buruk pula. Maka ada baiknya setiap orang yang terlibat dalam suatu lingkungan pendidikan mampu menciptakan lingkungan yang baik agar perilaku setiap orang dapat menjadi baik seperti yang diharapkan. Semua tindakan yang kita lakukan ini sangat berpengaruh besar, dan setiap tindakan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal seperti yang sudah dijelaskan dalam 3 surah yang disebutkan pada materi yang sebelumnya, yaitu surah Ali Imran 110, surah Al-Isra ayat 16 sampai 17, dan Quran surah Hud ayat 100 sampai 110. Sekian dari kami, terima kasih. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.